Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Semoga sehat selalu. Dan saya di sini mau share tutorial untuk tugas praktikum menginstal SAM dan membuat database baru. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menginstal SAM-nya itu sendiri. Dan SAM-nya bisa di-download di Google dan mengetikkan download SAM. Nah, ini untuk link ke SAM-nya. Nah, ini di-download sesuai OS kalian masing-masing. Dan di sini saya memakai Windows. Jadi saya download yang Windows yang terbaru. Kita klik, kita start. Di sini saya sudah download SAM-nya dan kita install dengan klik 2 kali dan pilih yes. Nah, ini setupnya seperti ini, lalu kita next. Dan ini untuk settingannya dicentang semua karena kita pakai modul ini semua, MySQL, PHP MyAdmin, kita memerlukan semuanya. Klik next. Dan ini kita misalkan kalau default instalasinya akan ditaruh di sini. Dan misalkan kita mau install di harddisk D, kita tinggal klik icon browse ini, kemudian klik yang ini, terus select folder. Dan kita harus membuat folder baru. Misalkan kita beri nama SAM. Ini folder banyak, ketik SAM ini, lalu ketika masuk kita select folder. Nah, nanti instalasinya dan semua komponennya akan terinstall di D. Karena kalau misalkan diinstal di C, biasanya kalau diinstal ulang itu hilang. Kalau yang di D itu aman. Kita next, kita pilih bahasanya bahasa English, kita next. Ini iklan dari Bitnami. Kalau misalkan mau install Bitnami ini ditentang, kalau enggak ya ini dihilangkan. Kalau saya enggak mau, jadi dihilangkan. Klik next, terus next. Instalasi akan berjalan, tunggu saja sampai selesai. Dan di sini kita memiliki sebuah alert dan kita centang dua ini, private network sama public network. Jadi tadi instalasinya berjalan dengan baik dan kita buka. Di sini ada menu SAM-nya sudah terinstall. Kita klik, kita buka. Nah, di sini ada beberapa modul Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Dan ini dijalankan sesuai kebutuhannya. Untuk tutorial kali ini kebutuhannya adalah Apache dan MySQL saja. Jadi saya klik start yang Apache. Nah, ini klik allow access. Nah, kalau ada tanda hijau seperti ini service Apache-nya sudah. Untuk cara mengeceknya service Apache sudah berjalan atau tidak, kita cek di browser. Caranya di browser, kita ketikkan http localhost. Nah, di sini service Apache-nya sudah berjalan. Kalau sudah berjalan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita memulai service MySQL-nya juga untuk database. Kita klik start. Sudah berjalan dan kita tes di
di web browser ini, klik yang phpMyAdmin. Muncul halaman phpMyAdmin-nya. Untuk membuat database baru, kita klik di menu di sini baru dan proses, dan nama database-nya misalkan coba. Dan ini untuk tipe database-nya, generalnya menggunakan ini, dan kita buat. Nah, di sini akan tampil sebuah database baru. Dan untuk membuat tabel, kita klik ini nama tabelnya dan kolomnya, misal login, nama tabel login. Nah, klik kirim. Nah, di sini untuk nama tabelnya, misalkan kita nama username, kita kasih ini jenis, misalkan kita biasanya untuk username kita menggunakan varchar yang bertipe string. Panjangnya kita atur, misalkan username kan 20 sekarang begitu, dan ini password, itu password, dan ini bertipe varchar, dan ini misalkan nomor telepon. Nah, untuk nomor telepon kita memakai asal ini INT itu adalah 2 angka. Dan kita pesan. Untuk pesan kita menggunakan variable teks ini untuk teks yang panjang. Lalu klik simpan. Nah, dan database baru sudah terbuat dengan nama tabel login. Nah, untuk mengubah isi tabel, kita klik ubah, dan misal seperti ini contoh. Di username ini, username adalah nama yang tidak boleh sama. Nah, untuk fungsi tersebut kita harus menggunakan primary key. Caranya untuk mengubah data ini menjadi primary key, kita klik di sini. Kita klik utama. Nah, terlihat akan ada tombol kunci di sini, utama. Ini merupakan primary key. Ya, ini nanti datanya tidak boleh sama dengan data yang lain. Baik, sekian tutorial dari saya, Pak. Dan mohon maaf kalau ada kurangnya, dan terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.